Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya? Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang pelajaran terakhir Sirah Nabi. Besok mulai bawa ini. Sirah Nabi karya Imam Nawawi. Nih. Semua sudah pegang ya? Besok ya, ini besok. Biar dibagi sekarang, besok dibawa. Besok giliran baca. Nanti Koya baca, terus pindah. Nizam, terus pindah. Uraibi, terus pindah. Adam, terus pindah. Rara, terus pindah. Laila, Dila. Ente terakhir. Syifa. Siap ya? Jadi besok bukan hanya Ruqayyah. Soalnya suaranya Ruqayyah orang sudah pada hafal. Biar yang lainnya suaranya terdengar. Iya, biar gantian. Dulu Ais, terus Ruaifi, Koya. Kurang Rofif. Ya, kalau sudah besar. Makanya suruh cepat besar Rofifnya. Mau situ nggak apa-apa. Dah. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masuk tahun 11 Hijriah. Siap adik-adik? Siap? Boten siap? Hah? Haji Wada sampun wingi. Wingi ki Haji Wada. Anyar. Kurang senior. Baik, sudah? Judulnya wafatnya Rasulullah. Wafat Rasulullah. Sekarang masuk tahun 11 Hijriah dulu Ruqayyah. Sebelumnya masuk tahun 11 Hijriah, no. Ya, kita lihat tahun 11 Hijriah. Kemarin tahun 10 Hijriah terjadinya apa kemarin? 10 Hijriah. Haji apa? Wada. Sekarang tahun 11 Hijriah. Baca. Tahun ini adalah tahun yang telah tenang dan tentram, sendi-sendi kenabian yang mulia telah kokoh di Madinah Munawwarah Taharah. Madinah menjadi tempat kembalinya Rasulullah usai Haji Wada. Rasul balik lagi ke Madinah. Rasul lahir di mana kemarin? Apa? Rasul lahir di mana? Madinah. Rasul lahir di mana? Ngerti? Sudah pernah dibahas. Rewi. Lahir di mana? Nang Mekah. Pintar. Kok ngerti kowe? Tidak misi om. Ngerti palingnya dah. Giginya itu bagus sekali ya kalau anak-anak ya. Giginya itu terlihat gigis, ireng, terus langsung asli. Tidak kelihatan giginya. Gitu. Coba lihat. Ih, sami mawon. Sekarang. Terus balik lagi Nabi itu dari Mekah kan ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah tau. Terus tahun 9 Hijriah Haji Wada ya tau. Terus setelah itu Nabi balik lagi. Oh iya. 9 Hijriah perang apa? Tabuk. Tabuk terakhir tau. Perang Tabuk, setelah itu Rasulullah SAW tahun 10 Hijriah Haji Wada. Baru tahun 11 Hijriah di sini beliau balik lagi ke Madinah setelah Haji Wada. Terus lanjut Ruqayyah, yallah. Pada tahun ini terjadi banyak peristiwa besar dan yang paling besar adalah Khutbah Rasulullah sebelum wafat. Khutbah Rasulullah SAW sebelum wafat. Sahabat Umar bertanya kepada para sahabat mengenai tafsir surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Terus baca artinya Ruqayyah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Kemenangan. Iya, baca. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr An-Nasr ayat 1-3. Baik, terus. Sementara saat itu sahabat Ibnu Abbas hadir di tengah-tengah mereka. Para sahabat berkata, apa bila telah ditaklukkan bagi kita kota Mekah, maka kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, memujinya dan memohon ampun kepadanya. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas kemudian berkata, tafsir surat ini adalah pertanda ajal Rasulullah yang dimaksudkan kepada beliau. Sahabat Umar kemudian berkata, aku tidak tahu tafsir surat itu kecuali sebagaimana yang kamu ketahui. Nah, lihat. Surat An-Nasr kemarin yang kita bahas. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah ya. Menunjukkan sebentar lagi Rasulullah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ayo Ruqayyah baca lagi. Akan tetapi ini Tafsir ini tafsir ini tidak fikan. tafsiran para sahabat ketika turun firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Baca. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Terus. Al-Maidah ayat 3. Sahabat Umar menangis ditanyakan kepada beliau apa Gerangan yang membuat Anda menangis. Umar menangis ketika baca ayat tadi. Ya, Umar menangis. Umar lantas menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan, melainkan akan ada kekurangan, seakan-akan ini adalah isyarat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Islam sudah sempurna, berarti juga sebentar lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Islam sudah sempurna. Dengan turunnya Al-Maidah ayat 3 ya. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat.
akan wafat. Wafatnya apa? Wafat itu meninggal dunia. Terus pada saat Rasulullah SAW sakit. Pada saat Rasulullah sakit, di mana beliau sakit dalam sakit yang sedang beliau alami ini. Beliau duduk di atas mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ada seorang hamba ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah diberikan pilihan olehnya. Ada seorang antara dunia dan apa yang ada di sisinya." Sahabat Abu Bakar memahami apa yang Sudah catat. dimaksud oleh Rasulullah di antara orang-orang yang hadir, sehingga beliau menangis. dan Siapa yang menangis? berkata, Sahabat Abu Bakar memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah di antara orang-orang yang hadir sehingga beliau menangis. Abu Bakar menangis dan berkata, "Kami akan menebusmu dengan jiwa-jiwa kami, anak-anak kami dan harta benda kami." Jadi ya, Rasulullah SAW sakit ya. Beliau duduk di atas mimbar dan kemudian memuji Allah, menyanjungnya. Lalu beliau katakan gini, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah diberikan pilihan olehnya antara dunia dan apa yang ada di sisinya." Kemudian Abu Bakar itu merasa, sebentar lagi ini sepertinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Perhatikanlah pintu-pintu yang besar di masjid ini, tutuplah semuanya kecuali pintu dari rumah Abu Bakar. Karena sesungguhnya aku tidak tahu seorang pun yang persahabatannya lebih baik di sisiku daripada dia." Terus Rasulullah SAW telah mengajukan. Rasulullah telah mengajukan Abu Bakar untuk mengimami seluruh sahabat, di mana sholat adalah rukun Islam amali yang paling besar. Umar bin Abdul Aziz berkata, di antara ucapan yang terakhir kali disabdakan oleh Rasulullah adalah, "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid agama. Kami tidak akan tersisa di negeri Arab." Kedua agama ini tidak akan tersisa di negeri Arab. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah Allah juga telah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah." Terus dalam hadis yang lain, Dalam hadis yang lain, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku, maka hendaknya ia prasangka. berprasangka baik kepadaku." Nah, terus saya bacakan lagi. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW merintahkanku untuk membawakan lembaran-lembaran yang akan dituliskan padanya wasiat agar umatnya tidak tersesat selama-lamanya. Sahabat Ali melanjutkan, "Aku saja sangat khawatir dan takut akan kehilangan beliau." Sahabat Ali berkata melanjutkan penuturannya, "Aku berkata kepada beliau, sungguh aku akan menghafalnya dan mengingatnya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan untuk sholat, zakat, dan memelihara budak kalian." Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan air, kemudian berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dicabut ruhnya, sedangkan beliau berada di pangkuanku. Berarti Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah.
Catat. Rasulullah meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Kemudian para sahabat tertimpa kekacauan dan kebingungan yang dahsyat. Ya, Rasul sudah meninggal nih. Di antara sahabat yang tertimpa kekacauan itu adalah sahabat Umar. Abu Bakar kemudian bangkit berdiri lantas bersyahadat dan berkata, "Amma ba'du." Ya, Rasulullah SAW sudah meninggal ya. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Umar gak percaya. Umar gak percaya kalau Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah itu zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati. Manusia bisa mati enggak? Bisa. Bisa mati enggak? Kapan matinya? Radang ya. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ali Imran ayat 44. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Kemudian para sahabat dari kalangan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Berkata, siapakah yang akan menggantikan Rasulullah untuk memegang urusan kaum muslimin ini hampir-hampir menjadi sebuah fitnah yang besar. Jadi yang meneruskan Rasulullah itu siapa? Mereka berembuk. Akan tetapi Allah menghendaki kebaikan untuk umat Islam, yaitu mengilhamkan kepada Umar untuk membaiat Abu Bakar. Berarti jadi penerus Rasulullah siapa setelah itu? Abu Bakar. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, dari sahabat Umar, bahwasanya beliau berkata, aku berkata pada hari di mana sahabat dari kalangan Ansor berkumpul di Saqifah. Wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya manusia yang paling utama untuk memegang perkara Nabi Allah ini adalah orang kedua ketika mereka berdua berada di dalam gua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat yang telah terdahulu masuk Islam dan jelas keislamannya. Aku kemudian memegang tangannya, namun seorang sahabat Ansor mendahuluiku. Kemudian dia menjabat tangan Abu Bakar sebelum aku menjabat tangan Abu Bakar. Kemudian aku menjabat tangannya dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Laki yang mendahului itu adalah Bashir bin Sa'ad, ayah Nu'man bin Bashir. Kemudian Rasulullah SAW itu wafat pada hari Senin. Wafat pada hari apa? Senin. Dikuburkan pada hari Selasa. Di tempat beliau meninggal dunia. Tapi Selasa malam, malam Rebu. Nggih. Jadi catat. Rasulullah meninggal pada hari Senin, dikuburkan pada hari Selasa. Rasulullah meninggal pada hari Senin, terus dikuburkan pada hari Selasa. Tulis saja dikuburkan Selasa aja nggak apa. Dikuburkan pada Selasa. Diriwayatkan dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kami berkumpul sembari menangis. Berarti kalau ada yang meninggal dunia boleh menangis atau tidak? Boleh. Dan tidak bisa tidur sedangkan jenazah Rasulullah masih berada di dalam rumah kami. Kami menghibur diri dengan melihat jasad beliau di atas ranjang. Ketika itulah kami mendengar suara para pengguna karas, alat untuk menggali kuburan di waktu sahur. Ibunda Ummu Salamah berkata,
Maka kami berteriak, begitu pula orang-orang yang ada di masjid. Madinah terguncang dan kacau dalam satu teriakan serempak. Bilal kemudian mengumandangkan azan subuh. Ketika dia teringat Rasulullah, ia menangis. Itu Bilal nangis. Pas azan apa tadi? Subuh, Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan meratap dengan kencang, sehingga kesedihan kami bertambah dalam. Orang-orang berkerumun hendak masuk ke kuburan Rasulullah SAW, sehingga pintu ditutup untuk menghalangi mereka. Aduhai, itu adalah musibah yang amat besar. Hal mana tiada musibah yang menimpa kami setelahnya akan menjadi remeh ketika kami mengingat musibah karena wafatnya Rasulullah SAW ini. Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Berapa tahun? 63 tahun. Hasan bin Sabit menangis sambil melantunkan syair perihal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair kayak puisi begitu. Jadi lanjutannya, umur Rasulullah SAW ketika meninggal berapa tahun? 63 tahun. Ketika meninggal dunia 63 tahun. Alhamdulillah selesai. Berapa bulan, Pak? Berapa bulan? Kita berarti dari Nabi Adam sampai ini, dari COVID dulu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. Tiga apa? April toh, Mei, Juni, Juli, Agustus. Maret belum kan? Maret akhir belum, kita dari April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Semua videonya ada di YouTube channel Romaiso TV. Dari Nabi Adam. Wis dibahas lengkap. Sekon Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahasanya sudah lengkap. Besok kita dalami lagi Nabi Muhammad. Tapi ini tidak menjelaskan sejarah dari tahun ke tahun. Tidak seperti Al-Bidayah wa Nihayah. Ini nanti mempelajari tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Beliau akhlaknya bagaimana, lahirnya bagaimana, sampai meninggal dunia. Ini ya, besok dibawa ya. Nanti pemirsa yang di rumah kami akan promokan ini. Dan harganya nanti akan menyusul ya. Nanti dilihat, dicek di channel Romaiso TV. Sirah Nabi, karya Imam Nawawi. Ada sini pustaka Ibnu Umar. Ini bagus sekali. Anak-anak kalau baca ini bagus karena bisa ambil contoh di sini. Ini tidak banyak menjelaskan kisahnya, tapi langsung contoh-contoh yang bisa anak-anak ambil dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini selesai, kita ganti buku baru lagi. Jadi kok tanggalnya? Tanggal 30. 30 apa? Maret. Oh, berarti, iya akhir Maret berarti ya. Ya Maret nggak usah dihitung lah, April yang full. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. 30 Maret. Dari pembahasan Nabi siapa tadi? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iya betul Pak. Apa PE? Begitu Nabi Adam 30. Berarti betul kan? Hah? 5 bulan kita pelajari sirah ya. PR-nya sudah belum? Apa PR-nya? Apa itu? Sudah dong? Belum dijawab semuanya? Besok aja ya. Ya. PR lagi? Ih, semangat sekali kamu itu ya. Kamu tuh kena apa tuh kamu itu? Sekarang benda-benda di sekitar kita. Ayo catat benda-bendanya. Yang sekitar kita dulu benda-benda ya. Bukan makhluk hidup, benda mati. Papan tulis. Apalagi? Ini loh, batu. Batu, apalagi? Meja. Pohon. Ini kan sekitar kita, ini sekitar ini. Apalagi?
Meja. Baju, batu. Apalagi? Ini kita di taman toh? Taman. Tamanan. Taman kan Apalagi? Sekitar kita. Hah? Bunga. Terakhir ya, 7 aja ya. Yang alat untuk rekam ini apa namanya? rumput. Rumput. Tapi ini bukan rumput asli. Bunga sudah. Pot bunga. Pot bunga sudah dulu, itu pernah kita bahas tentang taman. Keliling kita. Pohon tulis wes, pohon wes, meja wes, taman wes. Ini loh. HP. Handphone. Gawai. Gawe apa? Gawai ini bahasa Indonesianya HP. Pro. Makanya gaul dong. Handphone. Guru ngerti bahasa handphone, orang ngerti bahasa Indonesianya handphone. Kepiye? Ini wong Inggris. Wong Inggris. Asli. Asli Inggris ini. Nanti Papa cari buku bahasa Arabnya aja ya, buku bahasa Arabnya ya. Ya. Baik, demikian. Cukup ya? Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.